Di sini saya akan menjelaskan tentang right issue. Apa sih right issue itu? Right issue adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham baru dengan harga dan dalam jangka waktu tertentu. Pemegang saham yang mendapatkan hak ini adalah pemegang saham yang memiliki saham perusahaan terkait hingga batas akhir cum date. Nah, jika pemegang saham tersebut tidak mengambil haknya, maka ia berhak menjual hak tersebut kepada investor lain. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa right issue adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis right issue. Nah, yang pertama itu dengan HMETD atau hak membeli efek terlebih dahulu. Keadaan di mana yang berhak membeli saham baru adalah pemegang saham perusahaan yang memang mendapatkan hak ini. Selanjutnya ada jenis right issue tanpa HMETD, yaitu keadaan di mana saham baru hanya ditawarkan kepada salah satu pihak atau beberapa pihak saja. Tujuan dari right issue sendiri ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu dari perusahaan itu sendiri, untuk meningkatkan jumlah model perusahaan yang digunakan dalam rangka meningkatkan jumlah produktivitas perusahaan. Nah, dalam hal ini seperti membangun pabrik baru, menambahkan jumlah mesin, dan lain-lain untuk meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dari sisi pemegang saham. Jika harga right issue lebih rendah dari harga saat sebelum dilaksanakan periode right issue dan pemegang saham tidak melaksanakan haknya, maka kepemilikan sahamnya akan terdilusi dan nilai sahamnya bisa menurun. Dilusi ini adalah keadaan di mana penurunan komposisi kepemilikan saham investor akibat dari adanya penambahan saham baru. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang RUPS. Apa sih RUPS itu? RUPS adalah sebuah forum di mana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari direksi atau komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan. Jadi lebih rapat umum antara pemegang saham suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada pengelompokan RUPS mengacu pada ketetapan anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. RUPS dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan ini wajib dilaksanakan 1 kali dalam setahun, yaitu tepatnya sebelum akhir bulan Juni. Sementara rapat umum luar biasa bisa dilakukan kapanpun. Selanjutnya yaitu ada tujuan RUPS. Tujuan RUPS ini untuk mengafirmasi laporan tahunan perseroan terbatas yang meliputi antara lain laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial, dan masih banyak lagi yang dibahas di rapat umum pemegang saham ini.